Al-Quran dan Sunnah. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka Allah mengangkat suatu kaum dijayakan, dirayakan di dunia, dan Allah menurunkan suatu kaum jatuh, fakir, miskin, dan jauh dari sunnah. Kenapa? Karena tadi orang yang menjadikan ilmu, menghafal Al-Quran dan Sunnah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Maka sungguhnya Allah mengangkat dengan ilmu orang-orang menjadi jaya raya, dan dengan menjauhi dari ilmu menjadi jatuh. Maka jika mereka orang-orang yang menuntut ilmu kembali kepada ilmu, sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan jaya raya. Dan Abu Hurairah hanya 3 tahun menuntut ilmu dengan Nabi dan menjadi penghafal Al-Quran hadis paling banyak, di ranking pertama 5.740 hadis. Dan kemudian setelah itu, apa yang Allah berikan? Kejayaan. Yang tadinya kelaparan menjadi jaya raya apa? Dijadikan di zaman Muawiyah. Dan di zaman Muawiyah maknanya setelah meninggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka naiklah Muawiyah setelah Al-Hasan ibnu Ali memberikan kepadanya kepemimpinan. Di zaman Muawiyah, Abu Hurairah menjadi apa? Menjadi gubernur Madinah. Dia bukan asli Madinah. Kalau di zaman now mungkin ada aturan anak dari wilayah, maka saya tidak bisa mencalonkan diri dari Bupati Darmasraya. Iya, boleh saya. Padahal saya orang Bandung misalnya. Tidak, bukan dari anak negeri. Tapi Abu Hurairah dari Yaman, menuntut ilmu, menjadi orang nomor 1 penghafal hadis. Dan di saat Muawiyah menjadi pemimpin negeri, siapa yang lebih cocok menjadi gubernur di Madinah? Tidak memilih kepada orang Ansor, tidak memilih kepada orang-orang Al-Muhajirun, tetapi dia pilih siapa? Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah orang Yaman, dari Yaman, pendatang. Maka kesimpulannya, inilah yang Allah jadikan bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan terus menerus menuntut ilmu. Kesimpulannya, Ibnu Juraij menjadi sukses dikarenakan dia duduk dengan Atha Ibnu Abi Rabah dalam keadaan 20 tahun atau 18 tahun. Maka ini bagi kalian pedoman, barang siapa yang kalian ingin menjadi sukses, jangan terlalu banyak pindah-pindah dari pondok ke pondok, tapi lihat ada guru yang mumpuni ilmunya, sudah pegang teguh, gigit dengan geraham, tuntutlah ilmu dari ilmu-ilmunya, maka kalian 1 tahun, 2 tahun dan berikutnya akan menjadi orang yang mempunyai ilmu. Kemudian Ibnu Juraij di sini barakallahu fikum, dia imam besar namun manusia tidak sempurna. Maka dia jatuh, hadis-hadisnya dibuang karena dia mudallis. Jika mengatakan an dari gurunya selain Atha, maka kita tawakuf dari hadisnya. Jika mengatakan sami'tu dan akhbarona dan hadatsana baru diterima. Maka ini menunjukkan bahwa manusia tidak sempurna. Semua para a'imah agung seperti Qatadah, seperti Al-A'mash, jagoan dari ilmu hadis dan jagoan ilmu qiraah Al-Quran. 2 dia kuasai, Al-Quran dan Sunnah. Dan di Islam apa? Al-Quran dan Sunnah. Dikuasai oleh Imam Al-A'mash. Dia imamnya di dunia ini dari qiraah Al-Quran, mengetahui qiraat asyarah dan hafal Al-Quran dan semua dari Al-Quran. Dan hadis dia kuasai, dia imamnya di zamannya. Namun pepatah orang Minang mengatakan the human is not perfect. Iya, itu bahasa Minang. The human is not perfect, atau bahasa Jawa, tidak, bahasa Inggris, bahwa manusia itu tidak sempurna. Maka manusia bagaimanapun dia, bagaimanapun kecerdikannya, tidak sempurna. Maka pepatah Indonesia mengatakan, nah ini baru Indonesia asli, sepandai-pandainya tupan melompat, dia pasti akan jatuh pula. Dan juga tak ada gading yang tak retak. Maka the human is not perfect,
maknanya manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah. Allah, He is the one and only. Hanya Allah yang maha sempurna, tidak ada tandingannya. Maka jatuh Ibnu Juraid dalam keadaan imam yang agung karena tadlis. Dia meriwayatkan tadlis, bahkan Imam Ad-Daruqutni mengatakan asyarru tadlis shibhurih, bahwa hadis-hadisnya dari Ibnu Juraid adalah shibhurih, seperti angin. Maka inilah kedudukan dari Imam Ibnu Juraid yang merupakan imam muhaddits namun sayang mudallis. Sehingga Imam Ad-Daruqutni mengatakan yajtanib tadlisahu fa innahu wahsyat tadlis fa innahu asyarru tadlis, karena dia seburuk-buruknya tadlis. Kemudian meriwayatkan dari Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Dia Abdullah ibni Abdurrahman ibni Auf, yang masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah Az-Zuhri, murid dari Imam Abu Hurairah. Maka dia di atas derajat sikoh, disikohkan oleh para ulama. Abu Zur'ah mengatakan sikotun imam, bahwa dia adalah sikoh dan imam. Dikatakan oleh Ali ibnul Madini sikotun imam, dan diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ma'in berkata sikotun imam, dan dikatakan oleh Muhammad ibnu Umar al-Waqidi sikotun imam. Semua muhaditsun mengatakan dia sikotun imam, di atas derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka selesai dari matan, dari sanad. Sekarang kita masuk kepada matan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Asal dari kalimat laisa minna, bukan dari kami. Namun maknanya jadi kafir tidak. Bukan dari kami, bukan maknanya bukan dari kaum muslimin, bukan. Itu terlalu ekstrim. Tapi maknanya laisa minna, bukan dari sunnahku. Maksudnya kaum muslimin yang tidak membaca di saat menjadi imam, misalnya menjaharkan, kemudian tidak membaca Al-Quran, atau dia bukan menjadi imam hanya sekedar membaca Al-Quran untuk dirinya, kemudian tidak mendendangkan. Ba'dal muslimin membaca Al-Quran di dalam hati. Ini salah apa tidak? Salah. Seperti baca Quran atau baca status WhatsApp. Tidak, membaca Quran tidak seperti itu. Membaca Quran dilafadzkan, maka mendapatkan pahala yang besar. Di Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan alif lam mim, alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Maka pahalanya besar membaca satu ayat saja. Alif lam mim, 3 pahala. Alif, lam, dan mim. Maka bagaimana dia membaca 1 safhah, 2 safhah, atau murajaah setiap hari 1 juz. Maka berapa pahala dari yang dia dapatkan? Maka yang diinginkan adalah membaca, bukan diam membaca Quran. Maka membaca ayat Al-Quran dengan diam, tidak. Harus didendangkan. Maka Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari kelompok kami, maknanya bukan dari sunnah. Man lam yataghanna bil Quran, yang mendendangkan, orang yang tidak mendendangkan Al-Quran. Maka kalimat laisa minna adalah wa'id, adalah ancaman. Maknanya bukan dari sunnahku. Maka di sini kaum muslimin diharapkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Dan bahkan telah datang lafaz amr. Kalau di sini tadi lafaznya laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari sunnahku yang tidak mendendangkan Al-Quran. Maka telah datang perintah di hadis Al-Bara ibnu Azib, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitabnya khusus Khalqu Af'alil Ibad, disebutkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Maknanya dendang, zayyinu yakni perindahlah suara dendangan Al-Quran itu di saat kalian membaca Al-Quran. Maka diharapkan membaca Al-Quran tidak seperti membaca Al-Jaridah, ataupun membaca Quran, atau membaca status WhatsApp, atau membaca Facebook dan sebagainya di HP, tapi didendangkan, dibaca mana panjang dan pendek. Maka oleh sebab itu kita setiap hari tidak lekang dari mengajari ilmu tajwid, ilmu qiraah, asyarah, untuk tujuan ini, agar kita terus
membaca Al-Quran dan mendendangkan Al-Quran, maka ucapan lam yatagonna bil Quran menjaharkan qiraah Al-Quran. Maka di sini kita masuk sedikit kepada permasalahan kenapa Imam Al-Bukhari di dalam hadis-hadis yang terdahulu dan sekarang menjelaskan bagaimana menjaharkan Al-Quran. Seperti di hadis yang kalian hafal dari Aisyah, bahwa wala tajhar, jangan kalian menjaharkan. Di riwayat Ibnu Abbas qiraah Al-Quran, karena didengar oleh musyrikun dan dia mencela Al-Quran. Dan begitu pun di sini, hadis bukan dari sunnah. Barang siapa yang tidak mendendangkan Al-Quran dengan suara yang baik, maka maksudnya menjaharkan Al-Quran, tidak diam di dalam hati membaca, tidak. Kenapa Imam Al-Bukhari membahas tentang permasalahan ini? Karena pembahasannya di sini tentang permasalahan Al-Quran yang dibaca oleh manusia itu bagaimana keadaannya. Maka ini dia pembahasan, apakah dia Al-Quran kalamullah atau dia itu adalah makhluk. Maka perlu diperhatikan, awas jangan salah menulis, dan perlu didengar kemudian ditulis. Maka syahid dari hadis ini, anna tagonni wal jahr bil Quran fi'lul abd wa huwa makhluk. Awas. Di saat seorang yang membaca Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih, maka apa yang dia dendangkan, apa yang dia jaharkan, di situ fi'lul abd, perbuatan dari orang yang membaca, maka di sini makhluk. Paham? Wa ammal mutaghanna bihi wa al majhur bihi, adapun suaranya dzalikal kitabu la raiba fih, itu kalamullah. Paham? Awas, perkara ini perlu dipahami. Karena perkara ini nanti akan masuk kepada permasalahan kelompok bid'ah seperti Jahmiyah dan yang lainnya dari kelompok Al-Asy'ariyah mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk, bukan ucapan Allah, tetapi dia makhluk seperti rumah, seperti gunung, seperti kendaraan. Maka perlu diperhatikan, Imam Al-Bukhari di sini ingin membedakan bahwa apa-apa yang keluar dari bacaan dzalikal kitabu la raiba fi itu kalamullah. Namun peninggian pembacaan dan dibaca dengan pelan dan dibaca dengan panjang dan pendek dan indah, maka ini adalah makhluk. Perlu diperhatikan itu. Maka oleh sebab itu jelas Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan di dalam kitabnya Sahih ini perbedaan antara af'alul ibad, apa yang dilakukan oleh manusia itu makhluk, dan sifat-sifatnya makhluk. Dan ingin menjelaskan bahwa perbuatan yang datang dari Allah maka itu adalah sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Maka kesimpulannya tadi, apa-apa yang keluar dari lafaz alif lam mim atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, semua lafaz tadi dikatakan kalamullah, Al-Quran ucapan Allah. Namun apa yang tadi saya lakukan bacaannya dengan suara yang keras atau sekarang alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa yang saya baca tadi pendek dan dimadkan panjang dan dikeluarkan dengan suara yang tinggi seperti tadi salat maghrib, itu makhluk. Awas. Dari perkara ini sengaja Imam Al-Bukhari menjelaskan perkara ini untuk menjelaskan, menjadikan pembeda mana makhluk dan mana yang
kalamullah. Dan perkara seperti ini perkara ilmu, dan ini diakui oleh ulama ahli sunnah, dan ulama ahlu sunnah pun mengucapkan seperti ini. Adapun ucapan ini diambil oleh kelompok Al-Jahmiyah yang sesat. Mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk, yang mengatakan lafaz Al-Quran itu seperti yang kami baca tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, dengan pelan ataupun dengan dimadkan dan disuarakan yang keras, itu Jahmiyah semuanya mengatakan makhluk. Yang dibaca dan yang didedangkan makhluk, dan apa yang dipanjangkan dan dipendekkan makhluk, semuanya makhluk. Maka ini jelas perkara yang salah. Dan di sini menjelaskan faidah sedikit tentang permasalahan fitnah Imam Al-Bukhari, tentang permasalahan Al-Quran yang ditudingkan oleh Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Maka di zaman Imam Al-Bukhari, dia hidup di tabaqah yang ke-11. Imam Al-Bukhari diakui keilmuannya, bahwa dia alim muhaddis, bahkan dokter hadis, dan mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari yang diakui oleh ulama di zamannya. Keagungan ilmu beliau tidak dinafikan lagi, diakui oleh seluruh penduduk negeri, baik di negeri Irak, Iran, ataupun di negeri Hijaz seperti Saudiyah sekarang, ataupun semua Jaziratul Arab, Yaman dan sebagainya, atau negeri Afrika seperti di Mesir dan Jaziratul Al-Afrika, semua mengakui Imam Al-Bukhari dari segi keilmuan. Maka suatu hari Imam Al-Bukhari berdakwah. Dia berjalan ke Iran yang dulu dinamakan Naisabur. Maka di negeri itu banyak para ulama yang hidup di zaman Imam Al-Bukhari, satu tabaqah, di tabaqah yang ke-11, di antaranya Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli, alim Naisabur. Maka di saat datang Imam Al-Bukhari berdakwah kepada negeri Iran di Naisabur, ulama Naisabur semua sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Imam Al-Bukhari, silahkan murid-murid yang mau menuntut ilmu kepada Imam Al-Bukhari agar hadir di